Halo semua, kali ini kita membuat puding custard. Dessert yang satu ini biasanya dibuat menggunakan tepung maizena atau tepung custard maupun kuning telur. Kali ini saya nemu resep yang sangat mudah banget buat diikuti dan bahannya simple banget. Oke, langsung saja takarannya kita pakai takaran sendok. Ini sendoknya ukuran besar. Yang perlu kita siapin adalah 3 sendok gula pasir. Lalu 3 sendok susu kental manis. Dan untuk susu cairnya kita pakai yang full cream sebanyak 200 ml. Bisa juga menggunakan 250 ml, namun hasilnya tidak sebaik ketika kita menggunakan 200 ml. Lalu telurnya kita pakai 2 butir telur. Dan untuk menyamarkan aroma telurnya kita pakai vanila sebagai pengharum makanan. Nah, untuk vanilanya kita pakai vanila cair karena menurut saya vanila cair lebih bekerja dengan baik ketimbang kita pakai vanila bubuk untuk cairan. Oke, lanjut step pembuatannya. Pertama kita buat karamelnya terlebih dahulu. Panaskan gula pasir menggunakan teflon atau wajan sampai meleleh. Dan saya menyiapkan air sebanyak 2 sendok air. Terus perhatikan gula karamelnya supaya tidak gosong. Bisa digoyang-goyangkan atau diaduk, namun menurut saya lebih baik diaduk seperti ini supaya matangnya merata dan tidak gosong. Setelah gulanya terbentuk menjadi karamel, kita tambahkan air ya. Jangan lupa kecilkan api supaya tidak terlalu gosong. Kita pakai 2 sendok air. Tambahkan air dan biarkan merata bercampur dengan karamelnya. Setelah tercampur rata, kita tuang di cetakan. Saya menggunakan cetakan dari keramik atau bisa juga menggunakan cetakan puding. Tuang dan ratakan. Matikan kompor dan kita diamkan sambil kita membuat fla custardnya. Siapkan teflon atau wajan untuk memanaskan susu. Susunya kita pakai 200 ml. Sambil diaduk terus supaya tidak mengendap. Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 3 sendok. Sambil terus diaduk, tidak perlu sampai mendidih. Lalu matikan api dan kita kocok 2 butir telur. Kocok lepas dan jangan sampai menimbulkan busa. Cukup dimix sampai putih dan kuning telurnya bersatu. Nah, biasanya untuk custard sendiri
hanya menggunakan kuning telur. Namun kali ini kita buat yang agak beda. Kita campurkan kuning dan putih telurnya supaya adonan custardnya bisa mengeras tanpa menggunakan gelatin atau agar-agar. Masukkan susu sambil diaduk rata. Pastikan semua tercampur rata dan tambahkan vanila sebanyak 1 sendok teh, atau bisa juga dikurangi karena vanila ini kalau terlalu banyak bisa pahit. Aduk sampai rata, pastikan tidak ada yang menggumpal. Nah, adonan ini kita akan menyaringnya kembali supaya tidak ada gelembung udara yang tersisa, supaya tekstur custardnya, pudingnya halus dan lembut. Adonan putih telur yang tidak merata akan berpisah seperti di atas ini. Dia akan mengambang dan sulit bersatu. Kita harus mengaduknya sampai rata. Jika sudah, kita tuang ke cetakan, lalu kukus selama 20 hingga 30 menit. Tuang dengan perlahan supaya tidak menghasilkan gelembung udara. Lalu kita tutup menggunakan plastik supaya tidak ada tetesan air yang menetes dan merusak tekstur pudingnya. Gunakan warping plastik atau penutup apa saja supaya menghindari tetesan air jatuh langsung ke pudingnya. Kita kukus menggunakan api yang sangat kecil, tidak perlu terlalu besar. Saya pernah menggunakan cetakan puding atau cake yang terbuat dari aluminium, namun hasilnya tidak bagus karena akan berongga dan bersarang. Seperti ini setelah 30 menit. Kita matikan kompor, lalu kita angkat. Dinginkan selama kurang lebih 1 jam. Dan masukkan ke dalam freezer supaya lebih nikmat. Seperti ini hasilnya, akan seperti puding pada umumnya. Jangan khawatir jika teksturnya masih terlalu lembut, karena puding ini akan mengeras ketika sudah dingin. Oke, setelah 1 jam di freezer, seperti ini hasilnya. Gunakan tusukan supaya tidak lengket ketika kita menuang custardnya. Nah, seperti ini hasilnya. Cantik sekali, sangat instagramable, dan tentunya unik banget. Boleh dicoba di rumah. Nah, si karamelnya ini sebagian menjadi cair dan sebagian mengendap di atas. Karamelnya sangat berperan penting dalam pembuatan puding custard ini, karena akan mengcover bau telur yang menurut saya tidak semua orang suka. Oke, sekian video dari saya. Silakan dicoba di rumah. Semoga menjadi dessert yang menarik untuk dicoba. Terima kasih. Please follow this channel dengan cara like dan subscribe.